أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Pada kesempatan ini kita masuk ke kajian khusus karena sudah terlalu banyak dan sering kita mendengarkan dan juga melihat di YouTube dari dai-dai ahlul bid'ah, dai-dai ahlul bid'ah, dai-dai yang menyeru kepada bid'ah dari kalangan para sufiyin atau orang-orang tasawuf, dari kalangan orang-orang Asy'ariyah Maturidiyah, dari kalangan orang-orang Jahmiyah, atau dari kalangan orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla atau sifatul ulu, sifat istiwa Allah ala arsyihi, dan sifat fauqiyah. Dan mereka ini dari kalangan bid'ah ini adalah boleh dikatakan musuh-musuh sunnah, musuh-musuh dakwah salafiyah, musuh-musuh dakwah para anbiya dan para rasul, musuh-musuh dakwah para sahabat, a'immatus salaf dari zaman sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, hatta mereka merupakan musuh terhadap dakwah a'immatul arba'ah, baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dan juga mereka adalah musuh terhadap dakwah ahlul hadis. Di sini musuh terhadap dakwah ahlul hadis, para muhadditsin, baik Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, ya, apakah Imam Daruqutni, Tabrani, Imam Ahmad, seluruh a'immatul hadis yang mereka akidah adalah akidah salafiyah, ya, akidah salafiyah, akidah yang meyakini tentang sempurnanya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akidah yang sudah mereka terangkan di berbagai kitab-kitab mereka tentang masalah tauhid. Usul dakwah para anbiya dan para rasul adalah tauhid, yaitu tauhidul ibadah, tauhidul ibadah. Dakwah para anbiya dan para rasul mulai dari zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada a'immatus salaf, mutaqaddimin wa mutaakhirin. Seluruh dakwah mereka usulnya adalah dakwah al-ilahiyah, al-ubudiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid yang menunjukkan dan menuntunkan kepada kita adalah ifradullah bi af'alil ibad, mengesahkan Allah dengan segala bentuk perbuatan si hamba itu sendiri. Artinya beribadah kepada Allah saja. Jadi itu usul dakwah para anbiya tersebut. Yang kita tahu, sudah sering kita dengarkan dan kita sampaikan di berbagai majelis, baik oleh para a'immatus salaf dan para masyayikh kita dan para ulama kita dan para masyayikh saya, guru-guru saya, ya, mereka selalu menyampaikan dan membuka kita bertauhid, ya, dakwah para anbiya dan para rasul adalah at-tauhid al-ubudiyah. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada kita, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wa yajtanibut taghut.
Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita, walaqad ba'atsna, sungguh kami telah mengutus, demi sesungguhnya kami telah mengutus fi kulli ummatin, pada setiap umat Allah sudah utus rasulan, seorang rasul. Setiap umat diutus oleh Allah Azza wa Jalla seorang rasul. Nah, kadang-kadang kalau kita melihat membaca dalam sejarah Qasasul Anbiya, dakwah para anbiya, baik yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir atau dalam dijelaskan kitab Bidayah wa Nihayah, atau jelaskan dalam Tarikh At-Tabari atau Tarikh Imam Ibnu Athir, kami itu berbagai tawarikh menjelaskan kepada kita dakwah mereka adalah dakwah tauhid, dakwah mengajak kepada ubudiyah. Yang Allah Azza wa Jalla mengatakan, apa tugas rasul yang diutus tadi? Adalah mengatakan ani'budullah wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhi, tinggalkan oleh kalian yang namanya taghut. Dan suatu saat, kadang-kadang di satu waktu Allah mengutus kadang-kadang 1 orang, 2 orang, 3 orang rasul. Oleh karena itu, jumlah para rasul dan para anbiya itu bukan sedikit. Bukan hanya sekadar 25 saja. 25 itu istiqra' daripada Al-Quran. Tapi jumlah dijelaskan dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW adalah 124.000 orang. Itu jumlah para rasul dan para anbiya. Dan jumlah rasul saja itu 319 orang. Dan keseluruhan mereka itu yang paling banyak para anbiya di kalangan Bani Israel. Bani Israel dari garis Yakub, Ibnu Ishaq, Ibnu Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Dan mereka ini para anbiya seluruhnya dakwanya sama, tidak ada yang berbeda. Sedikit pun tidak ada perbedaan dakwah para anbiya dan para rasul, itu seluruh sama. Itu dakwah adalah dakwah tauhid. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian kepada Allah. Beribadah kita disuruh oleh para anbiya dan para rasul seluruhnya kepada umatnya adalah beribadah kepada Allah. Mentauhidkan Allah, mengikhlaskan seluruh peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ni'budullah wajtanibut taghut, dan jauhi, tinggalkan oleh kalian yang namanya taghut. Taghut adalah definisi yang sahih, yang rajih, yang paling tepat dari sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah ma'ubida min dunillah. Taghut itu adalah ma'ubida min dunillah. Apa saja yang diibadati selain daripada Allah Azza wa Jalla. Apakah dia berbentuk manusia, berbentuk malaikat, berbentuk kuburan, berbentuk pohon, berbentuk manusia-manusia saleh, wali dan sebagainya. Dan dia radin, dia redha untuk diibadati. Orang meminta kepada dia, redha dia. Dan memposisikan dirinya sebagai ilah, ma'bud selain daripada Allah Azza wa Jalla, redha dia. Paham itu? Dan ini yang dikatakan taghut, jami'u ma'ubida min dunillah. Dakwah para anbiya dan para rasul seluruhnya adalah dakwah tauhid. Mengajak umat untuk mengubudiyahkan, mengibadahi Allah saja. Oleh karena itu dikatakan pada ayat itu wa'budullah wajtanibut taghut. Itu doa para anbiya dan doa para rasul. Kalau kita membaca kepada ayat-ayat dalam Al-Qur'an banyak, mulai daripada Al-Fatihah sampai kepada Qul a'udzu birabbin nas, itu adalah tauhid. Al-Qur'an isinya seluruh tauhid.
Imma berkisar ayat-ayat itu kepada tauhid rububiyah, wa imma berkisar kepada tauhidul uluhiyah, wa imma berkisar kepada ayat-ayat tentang tauhidul asma wa sifat. Tiga pembagian tauhid ini melalui istiqra' dan tatabbu' di kalangan para ulama salaf dari zaman dahulu sampai hari ini. Dan bukan pembagian tersebut hanya ditemukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di abad ke-7 dan ke-8, kemudian diikuti oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Tidak. Bukan mereka yang menemukan, bukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang ikhtira', yang mengadakan pertama kali pembagian demikian itu. Bukan. Dan bukan juga Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Tidak. Sudah mendahului mereka a'immatus salaf kibar, mendahului mereka dalam bidang itu. Apakah Imam Abu Yusuf, murid daripada Imam Abu Hanifah yang meninggal di abad kedua Hijriah? Apakah Imam At-Tahawi dalam kitab beliau Syarah Aqidah Tahawiyah yang meninggal pada abad keempat, ketiga atau keempat? Apakah Imam Ibnu Mandah? Apakah Imam Ibnu Battah Al-Ukbari? Itu bacaannya yang sahih, Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, bukan Al-Akburi. Paham itu? Al-Ukbari. Itu dalam kitab beliau Al-Ibanah. Kitab beliau dua, Ibanah Kubra dan Ibanah Sughra. Beliau sudah menjelaskan itu. Beliau meninggal di abad ke-5 ke-6. Rahmatullah. Oleh karena itu, tuduhan-tuduhan dari kalangan orang-orang ahlu bidah tadi, dari kalangan orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah, dari kalangan para sufiyin, tasawuf, yang sesat dan menyesatkan, dari kalangan tarekat-tarekat yang sesat dan menyesatkan, mereka sangat pusing dan sangat panik dan sangat tidak senang ketika mendengarkan penjelasan tentang al-uluhiyah, war-rububiyah, wasma' wa sifat. Kenapa? Karena kalau dijelaskan demikian kepada mereka, mereka akan tersinggung dan terbongkar dan tersingkap kebobrokan dan kerusakan pemikiran-pemikiran dan akidah mereka. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang hanya akidahnya sampai kepada rububiyah saja. Uluhiyah hancur-hancuran. Uluhiyah kuburiyun. Orang Asy'ariyah Maturidiyah, kalau dari sisi uluhiyahnya kuburiyun, syirik, bidah, khurafat, tahyul. Paham itu? Dari sisi rububiyah mungkin, rububiyah mungkin mereka meyakini Allah adalah Khaliq, Mudabbir, Qadir, Razzaq. Yakin mereka itu. Tapi dari sisi uluhiyah, hancur-hancuran akidah mereka. Dan sangat banyak kita lihat di lapangan praktek-praktek akidah uluhiyah mereka. Dari sisi uluhiyah, peribadatan kepada Allah adalah penuh dengan kesyirikan, penuh dengan khurafat, penuh dengan tahayul, penuh dengan bidah. Perhatikanlah Pak rahmatullah. Oleh karena itu, ketika kita menjelaskan dan para imamatus salaf, baik Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dan aimatud dakwah salafiyah, ketika menjelaskan tentang uluhiyah, itu tersinggunglah puncak kadal mereka itu. Bagaimana? Tersingkat bobrok mereka dan kerusakan akidah mereka. Tapi kalau kita bicara tentang ayat-ayat yang menunjukkan tentang kekuasaan, af'alullah, ayat-ayat menunjukkan kepada kita tentang af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla, mereka ahlan wa sahlan. Tapi kalau sudah tertuju kepada ayat wa'budullah ma lakum min ilahin ghairuh, situ kenaknya mereka. Pada rahmatullah, seluruh sufiyin, tarekat-tarekat yang sesat dan menyesatkan pada rahmatullah, itu kenaknya nanti. Uluhiyah itu. Masuk kita kepada asma wa sifat, hancur-hancuran juga mereka. Oleh karena itu mereka sangat panik
mendengar pembagian-pembagian yang 3 itu. Yang padahal, ingat, itu bukan penemuan dan bukan ikhtira' dan bukan yang mengadakan pertama kali adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bukan. Mendahului beliau a'immatul kibar, a'immatus salaf, mendahului beliau dalam perkara itu. Tetapi para rahmatullah, karena dasar sudah hasad dan dengki, sangat benci kepada dakwah salafiyah, benci kepada dakwah sunnah, sehingga tertanam pada diri mereka itu kebencian tadi membawa mereka untuk fajarah. Nah, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Idza khasama fajar." Fajar rahmatullah, idza khasama al-fajar. Itu akibatnya. Karena ada dasar apa tadi? Kedengkian, kebencian, hasad, ya, terhadap a'immatus salaf, terhadap dakwah salafiyah. Tidak tahu di Fajar rahmatullah bagaimana a'immatus salaf menjelaskan kepada kita tentang akidah salafiyah tersebut. Oleh karena rahmatullah, orang, ingat ini, ya, kalau tidak mempelajari kitab-kitab salaf, kitab a'immatus salaf dalam masalah akidah dan sebagainya, wallahi sesat. Tidak sah kita sesat. Sesat dan menyesatkan. Tidak bisa tidak. Karena mereka terfokus dengan akidah hanya sebatas rububiyah saja. Paham itu? Nanti bicara tentang wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil halwadi. Putar situ aja pembahasannya. Hafal. Lantunkan, dinyanyikan, didendangkan oleh mereka, dan disiirkan dalam rangka menunggu sholat dan sebagainya. Tapi prakteknya hancur. Habis dan rusak pada rahmatullah. Antum lihat kuburiyun dari mana? Dari Asy'ariyah Maturidiyah. Khurafiyun, bid'ah, khawarij, dari situ juga itu. Syiah Rafidhah bergabung dengan mereka. Salafiyah enggak? Pada rahmatullah. Oleh karena itu rahmatullah, karena mereka tidak memahami usul dakwah para anbiya tadi tentang ubudiyah, al-uluhiyah. Nanti kata oleh Allah Azza wa Jalla, "Ya'budullah wajtanibut taghut." Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhi oleh kalian taghut. Itu jelas itu.